Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Laboratorium Uji Indrawi dan Sensori yang letaknya ada di Gedung C, lantai 5, Kampus Unpas Jalan Setiabudi. Tentu karena kondisi saat ini masih berjalannya atau masih berlangsungnya COVID-19, para mahasiswa belum bisa untuk melaksanakan praktikum secara langsung. Bahkan kuliah pun juga dilakukan secara daring. Namun demikian, proses pembelajaran dan proses praktikum harus terus berlangsung. Dengan konsekuensi kita harus melaksanakannya secara virtual, tanpa mengurangi makna dan arti dari praktikum uji indrawi dan sensori. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa, khususnya yang mengikuti praktikum uji indrawi dan sensori. Seperti yang Anda ketahui, mungkin ada yang sudah tahu dan banyak baca berbagai sumber tentang bagaimana uji indrawi ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, walaupun dengan cara yang sederhana. Misalnya ketika orang melakukan pencicipan atau mencoba satu jenis produk, lalu kemudian dia menyampaikan kepada yang memberikan produk tersebut, hanya sebatas itu. Seiring dengan waktu, di mana transaksi perdagangan membutuhkan kualitas atau mutu produk pangan yang baik, maka uji indrawi ini terus berkembang dan sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan kebutuhan terhadap mutu ataupun kualitas. Dan tentunya kalau kita bicara mutu atau kualitas, maka produk pangan yang bermutu atau berkualitas harus dilakukan pengujian di samping pengujian terhadap respon ataupun analisis kimia, fisika, dan tentu adalah laboratorium. Saudara, kalau dikatakan uji indrawi itu apa dan apa sebetulnya yang dimaksud dengan uji indrawi dan sensori? Uji indrawi dan sensori ini adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan indera manusia. Jadi alatnya itu adalah indera manusia, dari mulai mata, hidung, telinga, lidah, gigi, dan tangan. Nah, tentunya di dalam pengujian indrawi ini kita akan bagi menjadi beberapa kategori, termasuk kategori panelisnya. Tentu ada di mata kuliah uji indrawi dan sensori. Pada saat kuliahan, dosen menjelaskan mengenai definisi atau syarat yang bisa atau berhak untuk menjadi seorang panelis. Saudara, mungkin pernah mendengar juga mengenai perbedaan antara uji indrawi dengan uji objektif. Seolah-olah sama, padahal keduanya itu berbeda. Mungkin saudara pernah mendengar bagaimana ketika kita di minimarket atau di supermarket ada yang menawarkan produk, lalu kemudian Anda mengkonsumsinya. Nah, apakah itu dikatakan sebagai uji indrawi atau uji otomatis? Lalu kemudian ada juga yang melakukan pengujian seperti di tempat ini, yaitu kita melakukan pengujian menggunakan bilik-bilik, sehingga antara satu panelis dengan yang lainnya tidak terjadi komunikasi atau interaksi. Nah, kalau dilihat dari pengertian uji indrawi ini dalam pengujiannya itu dengan perasaan. Pengertian perasaan di sini adalah tidak berdasarkan pada kesenangan atau kesukaan. Jadi kalau kesenangan atau kesukaan itu adalah merupakan uji objektif. Lalu kemudian kalau uji indrawi dilakukan pada tempat-tempat yang khusus dan bilik-bilik yang seperti ini. Sedangkan uji otomatis seperti yang saya katakan di awal tadi, itu menggunakan atau tempatnya tidak dilakukan di tempat yang khusus, bisa di tempat yang pusat-pusat keramaian dan sebagainya. Kemudian uji indrawi setelah selesai kita melakukan pengujian itu harus dilakukan pengolahan data. Dan ini penting karena hasil yang diperoleh tentu harus
dihitung rata-rata, lalu kemudian diolah datanya, apakah terjadi signifikansi ataukah terjadi peningkatan ataupun penurunan kualitas. Tentu nanti selama praktikum saudara akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana implementasi dari uji ini. Saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa perkembangan uji indrawi ini terjadi karena adanya tuntutan atau permintaan terhadap kualitas atau mutu dari produk pangan. Apa sih yang dimaksud dengan mutu atau kualitas produk pangan? Tentu kalau kita bicara mutu atau kualitas, tidak hanya menyandarkan pada hanya satu penilaian saja. Misalnya penilaian terhadap hasil pengujian kimia, hasil pengujian fisika, atau hasil pengujian mikrobiologi. Yang dikatakan sebagai mutu itu adalah gabungan dari sifat yang tersembunyi dan juga sifat yang tak tersembunyi. Yang tersembunyi adalah misalnya kandungan air, vitamin, protein, lemak yang tidak dapat kita deteksi oleh indera. Jadi kita sebagai manusia tidak mungkin bisa menilai adanya lemak, adanya protein, adanya komponen-komponen lain. Itu dikatakan sebagai sifat tersembunyi. Sifat yang tersembunyi adalah itu yang akan kita praktikumkan, meliputi sifat-sifat yang nyata atau dirasakan, seperti rasa, kemudian aroma, tekstur, kenampakan, dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh indera manusia. Nah, saudara, di dalam praktikum uji indrawi ini berbeda dengan praktikum lain. Kalau Anda mengikuti dari sejak awal, ada praktikum kimia dasar, praktikum kimia analitik, lalu kemudian ada praktikum pasca panen, ya, teknologi pasca panen. Praktikum uji indrawi ini berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena seluruh praktikum yang ada di teknologi pangan, kecuali uji indrawi, menggunakan alat, menggunakan reaksi kimia, dan menggunakan instrumen lain untuk mengukur, untuk membuat, untuk menganalisis. Sedangkan di praktikum uji indrawi, maka instrumennya itu adalah praktikan sendiri. Jadi sebenarnya kalau dikatakan praktikum sekarang itu apakah akan efektif, sebenarnya harusnya dilakukan secara langsung. Namun sekali lagi tidak mengurangi dari mana praktikum hari ini, maka tentu para asisten nantinya akan memberikan yang terbaik dengan memberikan contoh-contoh, termasuk juga membimbing dalam pengolahan datanya. Nah, kemudian praktikan pada uji indrawi itu berfungsi atau berperan sebagai alat atau reaksi kimia. Maka panelis itu dikatakan sebagai biological detector. Nah, tentu antara alat dengan panelis ini ada keunggulan dan ada kekurangannya. Kalau menggunakan panelis, kita akan bisa mendapatkan hasil yang beragam dalam satu kesatuan waktu. Bisa rasa, bisa aroma, bisa tekstur, bisa kenampakan, flavor, dan sebagainya. Tetapi kalau menggunakan alat hanya satu, misalnya untuk analisa kimia kadar air, maka alat kadar air dia hanya berfungsi untuk menentukan kadar air. Walaupun ada satu alat yang dapat melakukan analisa untuk berbagai jenis analisa, tetapi tidak langsung sekaligus. Kita sebagai manusia diberikan kelebihan oleh Allah, diantaranya adalah alat indera yang dapat melakukan pendeteksian. Satu kali percobaan, maka kita akan bisa memperoleh dari mulai warna, rasa, aroma, dan tekstur, dan sebagainya. Nah, tentu di samping ada kelebihannya juga ada kelemahannya. Jadi kalau alat itu kan dia bisa bekerja secara tetap, tetapi manusia akan menciptakan tidak bisa konstan, selalu bisa berubah-ubah, maka tentu yang jadi masalahnya adalah dalam konsistensinya. Pengujian dilakukan pada pagi hari, bisa kemungkinan berbeda pada siang hari dan malam hari. Tetapi kalau panelis tersebut merupakan panelis yang terlatih, bahkan panelis ahli, maka konsistensi itu akan terjaga. Yang saya maksud adalah kalau disebutnya sebagai panelis yang tidak terlatih. Lalu
Anda sebagai praktikan dikategorikan pada jenis panelis yang mana? Tentu Anda pernah mendapatkan materi panelisnya ahli, terlatih, dan tidak terlatih. Kalau dikatakan sebagai terlatih, kita tidak melakukan praktikum setiap hari, tidak pernah mencoba produknya setiap hari. Nah, karena itu dikatakan sebagai panelis yang terlatih tidak mungkin. Dikatakan tidak terlatih, apa bedanya? Kita disamakan dengan mahasiswa jurusan lain. Lalu kita masuk kategori yang mana? Kita masuk kategorinya agak terlatih, berbeda dengan yang tidak terlatih. Kenapa? Karena Anda pernah mendapatkan mata kuliah uji indera dan sensori, kemudian Anda juga hari ini mendapatkan atau mencoba, ya, walaupun secara virtual, untuk melakukan praktikum uji indera. Artinya tentu ada kelebihannya. Nah, karena itu walaupun dengan praktikum virtual ada kelemahan, karena kita memang kondisinya darurat. Semoga nanti kalau sudah normal, bisa saja nanti dilakukan satu ataupun dua tahapan untuk mencoba langsung, karena memang dalam praktikum ini kita harus bisa untuk mendapatkan pengalaman, karena kita akan mengasah psikomotorik. Kemudian saudara, materi yang dilakukan di praktikum ini ada kurang lebih 13 materi yang akan dibagi menjadi 5 kali pertemuan, ya, di mana materi-materi yang diberikan dari mulai proses penginderaan, kemudian umur simpan, kemudian metode-metode pengujian, kemudian yang terakhir pentingnya adalah pengolahan data hasil pengujian. Mengapa ada pengolahan data? Karena data yang kita terima, yang kita dapatkan itu masih data mentah, tentu harus dibantu sebelum kita mengambil suatu kesimpulan. Bisa signifikan, bisa juga tidak signifikan, dan sebagainya. Selain itu, saudara, dalam praktikum ini juga nanti akan disampaikan misalnya mengenai materi metode, ya, metode pengujian dari mulai threshold, modul trio, triangle, kemudian ranking, scoring, ya, uji deskripsi, lalu kemudian ada uji hedonik dan juga mutu hedonik. Tentu metode-metode ini dalam pelaksanaannya tidak sama, dan tentu juga aplikasinya pun juga bisa berbeda-beda, ya, di lapangan, dan ini juga akan bisa membantu untuk industri pangan. Lalu kemudian apa manfaat Anda mengikuti praktikum uji indera ini? Setiap mahasiswa teknologi pangan pasti nanti sebelum dia lulus harus melakukan penelitian tugas akhir. Setelah kerja praktek, setiap mahasiswa TP itu akan atau harus melakukan penelitian. Dan penelitian di teknologi pangan, selain ada respon fisika atau fisik, respon kimia, respon mikrobiologi, kalau dia produk pangan, maka harus ada respon organoleptik atau respon indrawi. Selain manfaat untuk tugas akhir, uji indrawi dan sensori ini kalau dilakukan di praktikum juga akan bermanfaat bagi saudara ketika saudara bekerja di industri pangan. Industri pangan sangat membutuhkan ahli uji indrawi, karena bagaimana juga produk yang dibuat itu harus diuji, terutama apabila akan dilakukan launching ke masyarakat. Jadi sebelum dipasarkan, maka harus dilakukan terlebih dahulu untuk pengujian pasar, sehingga apabila nanti pasar tidak menerima, maka perlu ada perbaikan-perbaikan. Selain untuk penguji pasar yang sifatnya eksternal, maka uji indrawi ini bisa bermanfaat untuk pengawasan mutu, untuk research and development, dan juga untuk pembuatan produk baru, atau bahkan bisa juga untuk mendapatkan efisiensi, karena penggunaan bahan yang harus dikurangi sehubungan dengan kenaikan harga bahan, tetapi tidak sampai merubah sifat agroteknik. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah ketika Anda berwirausaha di bidang pangan, produk pangan, maka Anda bisa memanfaatkan uji indrawi ini untuk kemajuan bagi perusahaan. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Anda bisa mengikuti praktikum dengan baik. Selamat mengikuti praktikum uji indrawi secara virtual.
dan kami harapkan para mahasiswa bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengujian pengenalan sifat organoleptik, kita hanya akan mengenali berbagai macam sifat dari bahan dengan menggunakan indera kita, sehingga setiap penilaian panelis akan dianggap benar. Dalam data hasil pengamatan pengenalan sifat organoleptik produk pangan, tuliskan nama, nomor bilik di pojok kanan atas, tanggal pengujian. Instruksinya, berikan penilaian terhadap atribut sensoris dari sampel berikut ini dan pilih kisaran intensitasnya, lemah, sedang, atau kuat. Buka tudung saji. Tuliskan jenis sampel. Di sini terdapat 6 jenis sampel yang disediakan, yaitu soft candy, buah stroberi, kue basah, keripik, minuman, dan hard candy. Pengujian pertama, kita amati terlebih dahulu dari sifat kenampakan. Amati dari warna. Jika kalian melihatnya warna hitam, maka tulis saja hitam. Jika terlihat hitam kecoklatan, tulis juga demikian. Dan isi juga bagian intensitasnya. Apakah hitam tersebut lemah, sedang, atau kuat? Masuk ke sifat odor. Nilai sampel dengan melewatkan bahan di dekat hidung. Di sensasi hidung, aroma apa yang tercium? Jika aromanya seperti coklat, maka tuliskan aroma khas coklat. Untuk perasaan di hidung, tuliskan apakah sampel tersebut beraroma tajam atau menyengat. Kemudian ke sifat tekstural hand feel dengan menggunakan indera peraba. Untuk bagian mekanis, sentuh sampel dan jangan berikan tekanan yang dapat merubah bentuk sampel. Apakah terasa berpasir, kasar, atau lembut? Tuliskan sesuai apa yang dirasakan. Untuk geometris, di sini kita sentuh dengan tekanan yang dapat merubah bentuk sampel. Isi juga sesuai apa yang dirasakan. Di bagian berair atau berlemak, rasakan saja apakah lebih berair atau berlemak. Kemudian masuk ke sifat flavor dan sifat tekstural mouthfeel. Untuk sifat flavor, di sini kita menggunakan kedua indera, yaitu indera pencicip dan pencium. Caranya, simpan sampel di lidah, kemudian ambil napas untuk merasakan dua sensasi yang berasal dari penciuman dan pencicip. Untuk tekstural mouthfeel, mekanis, dan geometris, pengertiannya sama saja dengan hand feel. Penekanan pada sampel dapat menggunakan lidah atau gigi. Pada sampel yang berbentuk kelarutan,
Lakukan penilaian sensasi bau dengan mengangkat sampel seperti ini. Jangan lupa untuk mengisi intensitasnya. Apakah sensasi bau itu lemah, sedang, atau kuat? Karena di sini terdapat 6 sampel, jadi dilakukan penilaian pada sampel tersebut dengan lembar hasil pengamatan yang berbeda. Untuk lembar selanjutnya, komentar pengamatan. Untuk lembar komentar pengamatan, isi dengan layak atau tidak layak untuk dikonsumsi. Cukup sekian materi pengenalan sifat organoleptik. Terima kasih atas perhatiannya.